Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman, dan semoga Allah memberikan kita keteguhan hati untuk istiqomah, ya, untuk mencintai sunnah dan juga untuk memenuhi hati kita dengan ikhlas dan ridho. Jadi ngejalanin ibadah juga enak, ngejalanin hidup juga enak. Teman-teman, sebenarnya makan skenario hidup kita mah ya sesuai dengan Al-Quran aja, sesuai dengan skenario-nya aja gitu ya, untuk beribadah kepada Allah gitu. Kadang-kadang kita dengan keterbatasan hati kita, dengan keterbatasan pemikiran kita, kita tambah-tambahin tuh peran kita, ya bang ya. Kalau kita main film nih, kita main film ya bang ya, kita udah nggak lagi ngikutin skrip, terus juga nggak ngikutin arahan sutradara, bakal dipakai lagi nggak nanti? Kayaknya enggak ya. Udah habis gitu kan. Nah kadang-kadang tuh kita ya, itu suka begitu dalam kehidupan. Tapi Allah masih maha baik. Kita udah keluar dari skripnya aja, Allah masih ngasih rezeki, ya kan? Kita nggak langsung dicabut tuh nyawa kita gitu. Ah bandel lah, cabut aja gitu kan. Kayak gitu ya, enggak ya? Kan habis kalau udah kayak gitu mah ya. Masih dikasih itu kita kesempatan teman-teman. Itu kan ya, betapa baiknya Allah gitu. Ya, kalau kita manusia zolim kita mah. Ya, di kita nih dewasa ini apalagi ya, sekarang kita paham bahwa kasih sayang terbesar seorang manusia itu ada pada figur ibu, ya kan? Tapi ada nggak ibu yang ngebunuh anaknya? Ada ya. Artinya sesayang apapun figur ibu, tetap punya keterbatasan dalam mencintai. Gitu. Walaupun tadi ya, sudah jelas cinta, ya bang, cinta yang paling besar, ya, yang dimiliki oleh manusia itu adalah cinta seorang ibu, ya, bukan cintanya pasangan kita bahkan, bukan. Nanti pasangan kita juga kalau udah punya, kalau dia perempuan berarti kalau udah jadi istri gitu bang ya, nanti dia akan lebih cenderung kepada anaknya, gitu kan ya. Ketika makanan terbatas, tetap anaknya ke suaminya, mas yang sabar ya, gitu kan, pasti gitu dulu, gitu kan, pasti ke anak dulu, gitu. Itu ya dalam situasi yang benar ini mah, karena zaman sekarang apalagi ya, terlalu banyak hal yang udah banyak banget di luar konteks kalau zaman sekarang mah. Ya, zaman dulu ada, cuma nggak viral aja. Ya, zaman sekarang mau langsung kan pada viral kayak gini-gini tuh. Ya. Gitu. Nah, jadi di kondisi seperti ini tuh kita usahakan memahami betul situasinya. Kasih sayang Allah mah lebih besar daripada itu. Ya. Seorang ibu bahkan cuma karena anaknya yang satu lebih baik daripada yang lain, itu tetap ada hati yang apa ya, kayak ngasihnya tuh beda gitu ya. Allah mah enggak. Gitu. Penjahat aja masih dikasih rezeki. Gitu ya. Bahkan tidak beriman pun masih dikasih rezeki. Terus saya dikasih kesempatan, gitu ya. Itulah kasih sayangnya Allah memang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu ya. Itu sangat luar biasa. Gitu. Nah, apalagi kalau ternyata Allah mengizinkan kita untuk bisa hadir di sini istiqomah, bukan karena kita hebat, ya, bukan karena kita soleh, bukan karena kita rajin tahajud, rajin puasa, kan? Tapi karena Allah memang membuka itu semuanya, ya, akses kita untuk memiliki kesadaran penuh betapa Allah itu sangat luar biasa buat kita. Kita datang ke pengajian dan istiqomah, kan, memantaskan diri kita. Ini adalah cara Allah nunjukin ke kita bahwa Allah juga setuju dengan cinta kita, gitu loh bang. Approve gitu kan ya, gitu, dikasih tahu. Ya alhamdulillah. Jadi keistiqomahan itu adalah tanda bahwa jalan yang sedang kita perjuangkan itu
terutama jalan kesolehannya ya, itu mendapatkan approval, mendapatkan persetujuan dari Allah. Ya, terlepas dari niatnya mah apa, terserah ya motifnya itu, ya kan? Tentang apa aja bebas, ya. Tapi bisa jadi ketika kita hadir di pengajian, skenario-nya tidak sesederhana itu. Ya, teman-teman. Kita doain teman-teman kita yang tidak bisa hadir di kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan kesempatan hadir di pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin ya. Dan semoga juga nanti jadi kehadirannya juga semakin memberikan perubahan-perubahan yang positif buat kita ya, insya Allah. Semakin memberikan keistiqomahan. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Yang sedang mencari kerja karena lembur hari ini ya Allah mudahkan rezekinya sehingga nanti tidak perlu lembur lagi, itu kan ya. Yang sedang saat ini ya dalam kondisi nyari-nyari belum dapat ya, Allah berikan kemudahan dapat pekerjaan, terutama pekerjaan yang bisa memberikan akses yang lebih mudah untuk istiqomah ya, bukan pekerjaan yang justru mempersulit kita untuk menuju kesolehan, insyaallah amin ya. Yang sedang ada tugas dari orang tuanya semoga dimudahkan ya. Yang sedang punya masalah dengan pasangannya juga, yang sedang punya masalah dengan anak-anaknya, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan tetangga, Allah kuatkan hatinya, Allah berikan jalan keluar terbaik ya. Allah lembutkan hatinya dan Allah lembutkan juga hati orang yang berkonflik dengan kita, amin, insyaallah ya. Oke, nah teman-teman nih, alhamdulillah tadi ya kita sudah masuk bulan Muharram ya Bang ya. Alhamdulillah. Bulan Muharram, momen-momen hijrah tuh kemarin tuh orang-orang pada pawai luar biasa ya, rame-rame seru banget gitu kan. Nah juga senang juga menikmati hal itu ya, karena beberapa orang itu memang masih suka beragama dengan menampilkan simbol-simbolnya dulu ya. Tidak apa-apa juga, mudah-mudahan nanti diawali dengan menampilkan simbol, berikutnya juga sampai ke hati ya Bang ya. Itu dulu aja ya, nanti insya Allah kalau dia juga kuat di situ, mudah-mudahan nanti keimanan dan ketakwaannya juga dikuatkan juga ya. Terus juga teman-teman, agama kita itu perhitungan tahun barunya itu kan dimulainya itu dengan menggunakan hitungan hijrah ya. Momen sebuah perubahan diri ya Bang ya. Beda dengan yang lain gitu kan. Itu ditentukan oleh kelahiran figur tertentu misalnya ya. Atau karena ada momen yang sifatnya itu lebih ke personal atau figuritas gitu. Tapi kalau agama kita enggak. Bahkan ketika figur kita Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa, momentum tahun baru Islam tidak diambil dari situ tetap gitu kan ya, tapi diambilnya dari proses hijrahnya ya. Karena apa? Karena memang momen hijrah ini menjadi sebuah motivasi yang sangat luar biasa. Jadi Umar bin Khattab pada saat itu menentukan tahun baru Hijriah gitu ya Bang, itu ingin agar kita itu paham betul makna filosofisnya tuh di dalamnya tuh ya, agar orang tuh lebih melihat ke aspek itunya gitu ya. Perubahan-perubahan yang sangat luar biasa yang dikedepankan ya, termasuk kita juga sama ya. Yang di sini alhamdulillah udah pada istiqomah ya, tetapi dalam keistiqomahan itu kita juga perlu bumbu-bumbu ya Bang ya, yang akan terus menguatkan kita. Teman-teman setiap hari makan nasi ya, doyan banget kan ya, udah sampai kecanduan kita ya Bang
Ya kan, kalau kagak makan nasi nggak disebut makan. 2 kali Bang. Ya, 2 kali, 3 kali, ada yang nambah juga. Ya, ada sih orang yang nggak suka nasi, ada, ya. Tapi itu kan udah kecanduan sebenarnya ya, gitu. Intinya mah kalau kagak ketemu nasi kagak makan aja. Ya, mau makan bakso 5 piring gitu kan. Sama piringnya. Jangan Jangan ya. Udah lumping aja masih kaca kan ya Bang ya. Bukan piring ya. Apalagi piring melamin ya Bang. Nambah susah aja. Nah, tapi ada kalanya kita juga butuh makanan yang lain kan ya. Tiba-tiba rada-rada gaya dikit gitu kan ya, pengen makan burger gitu kan. Ya enggak? Pengen makan pizza gitu ya. Ya, asal jangan restoran-restoran yang mendukung apa peperangan aja gitu ya Bang, mendukung Zionis ya silahkan gitu. Tapi kalau toko-toko yang mendukung kesono ya Zionisme jangan ya. Banyak kok sekarang toko-toko pizza, warung restoran pizza yang itu lokal ya insya Allah. Ada kalanya lidah kita pengen yang lain. Tapi nanti ketika udah dikenyangkan dengan yang lain mah ya sekedar cukup tahu, balik lagi ke situ. Ya enggak? Nasi, ikan asin, tempe gitu ya Bang ya. Balik lagi ke situ. Pada akhirnya manusia itu akan kembali kepada hal-hal yang basic. Ya. Sama kayak di sini ya. Kita mengundang ustadz-ustadz ya Bang ya. Sebagai ini aja biar nambah warna gitu kan. Bosan juga lama-lama lihat muka Adidi lagi ya enggak? Itu lagi ya. Perlu kita tambah-tambahin insyaallah. Ya. Tapi nanti sebenarnya kebutuhan basicnya mah ke situ. Ya. Dan kita di sini butuh momentum. Nah, hijrah itu ke arah sana gitu, Bang. Nah, ditambah lagi bulan Muharram kan salah satu bulan haram ya. Banyak keutamaan-keutamaan di bulan haram, teman-teman nih yang mau memperbanyak puasa di bulan haram itu kan kita masih diperbolehkan ya. Jadi memperbanyak ibadah di bulan haram itu Masya Allah. Gitu. Nah, cuma di kita itu ada beberapa hal tuh yang nyangkut di kita. Ya, insya Allah sebenarnya kalau jamaah ini kan lihat nih ya, mayoritas yang sudah pada lama ya. Insya Allah sepertinya kalau patah hati mas sebenarnya insya Allah ya sudah pada apal. Makanya di sini yang maksud dengan patah hati yang mau kita bahas di sini tentang anatominya seperti apa gitu kan ya, bagian-bagian struktur tubuh dari patah hati itu lebih kepada patah hati yang secara umum terjadi. Baik itu patah hati ya tadi ya terhadap pasangan, patah hati terhadap anak, patah hati terhadap teman kerja, teman main, teman nongkrong ya. Terus juga patah hati terhadap kehidupan intinya mah ya. Itu sebenarnya anatominya sama. Itu Bang. Kurang lebih. Jadi kalau kita sudah memahami itu, oh caranya demikian gitu ya. Maka kita akan jauh lebih mudah. Apakah akan menghilangkan rasa sakit? Enggak. Tetap rasa sakit ada, ya Bang ya. Cuma itu tadi, kalau kita sudah tahu ilmunya mah, masalah yang sudah kita tahu itu seperti apa, kita akan cenderung jauh lebih tenang. Walaupun sakit mah tetap, ya. Kita nggak bisa bilang, oh itu mah Nabi, ya. Kayaknya mah apa ya, udah langsung tawar gitu kan. Bisa jadi memang demikian karena sosok Nabi itu kan luar biasa ya, manusia-manusia pilihan pada soleh ya Bang ya. Sudah pasti beliau, mereka itu ya, di atas kita tuh jauh. Gitu. Tapi kalau rasa sakitnya mah sama, karena mereka juga manusia biasa. Gitu. Ya, Nabi Ayub pada saat beliau dikasih ujian sakit nggak sembuh-sembuh, mana sakitnya itu nggak ada gaya-gayanya gitu Bang ya. Sakitnya itu borok gitu kan ya, nggak gaya gitu kan ya. Orang ngelihatnya juga jijik gitu kan ya. Kalau misalkan sakit apa lu? Jantung gitu ya. Oh, itu udah berapa ringnya? Udah 3 gitu. Makin gaya, ringnya makin banyak makin gaya gitu kan. Karena mahal banget ya. Mohon maaf gitu ya. Tapi itu ya namanya penyakit mah sakit juga kan.
Terus kan sakitnya manusia itu yang paling sakit itu kan di kulit. Gitu. Ya. Syaraf kita itu jauh lebih respons. Itu ketika sakitnya itu di kulit. Dan pada saat Nabi Ayub punya penyakit seperti itu, oh itu Masya Allah itu teman-teman. Luar biasa. Gitu. Itu baru satu. Ya kan? Ditambah lagi, istri-istrinya juga meninggalkan beliau. Oh berat banget. Dan itu hinaannya kencang banget itu. Kencang hinaannya itu. Ya. Jadi, kehormatan beliau sebagai seorang laki-laki itu runtuh semuanya di situ. Ya, istri-istrinya meninggalkan beliau, tinggal hanya satu orang istri yang paling solehah itu istiqomah di situ. Itu ya, Masya Allah. Ya, cuma satu itu aja. Gitu kan. Jadi ujian yang dihadapinya udah luar biasa. Gitu. Ya, enak teman-teman. Kita nih, mohon maaf ya, nauzubillah min dzalik. Ketika ada seseorang gitu kan ya punya borok yang sangat besar ya, mungkin mohon maaf ya sebagai ini aja ya, di tangan gitu ya boroknya agak besar. Kalau kita deket, kalau itu masih basah kayak gitu kan anyirnya luar biasa ya. Bahkan kadang-kadang masuk ke kamarnya aja itu anyirnya itu luar biasa. Pernah silaturahim ya menjenguk seseorang yang punya penyakit kulit sangat luar biasa. Oh itu luar biasa memang. Jadi orang-orang itu bahkan ketika pun dia sudah berusaha deket tuh ya, tetap ketika keluar tuh nggak bisa nahan diri, pengen muntah gitu ya. Bukan karena orang ini akhlaknya buruk, bukan. Tapi memang itu sesuatu hal yang semenjijikan itu, gitu. Ya, ini ada seorang nabi, manusia pilihan, ternyata penyakitnya kayak gitu. Ya, luar biasa itu kan, Masya Allah. Itu kalau boleh kita kata sakit hatinya itu udah luar biasa ya. Bukan cuma istri, anak-anaknya juga sama ninggalin beliau juga, dan para pengikutnya juga seperti itu juga. Itu ya Bang ya. Oh itu luar biasa Bang ya. Itu jatuh, sejatuh-jatuhnya jatuh gitu kan ya, semuanya tuh langsung kelihatan. Tapi beberapa kali ya ada orang-orang kan konsultasi sama kita, misalkan seorang CEO, ya nggak? Tapi CEO beneran ya, Bukan nyamar ya? bukan menyamar. Terus dia hancur gitu kan ya. Itu dia udah kayak merasa kayak gimana gitu hidupnya itu kan. Beratnya itu luar biasa. Udah kayak seolah-olah tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan gitu. Ya. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa ternyata ujian sang CEO ini tidak pernah sebesar ujian para nabi gitu. Nah, salah satunya adalah yang kita bahas ini ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu pernah hidup dalam keadaan yang sangat mulia, Bang. Kaya. Jadi sebelum beliau mendapatkan ujian yang seperti itu kaya dulu, gitu kan. Terus nanti kemudian beliau diuji dengan cara itu selama bertahun-tahun, Allah sembuhkan lagi, fisiknya kembali lagi, ganteng lagi, mulus lagi, sampai kemudian dikisahkan tidak pernah terlihat bahwa beliau pernah mengalami penyakit tersebut. Itu ya. Dan istri pertamanya Masya Allah karena masih setia ya, bukan istri pertama tapi istri yang memang setia sama beliau. Gitu. Terus kemudian ternyata Allah menggantikan istri-istri yang hilang itu, ya yang pergi begitu saja, dengan wanita-wanita lain yang memang memiliki kesolehan yang sangat luar biasa. Nah, gitu. Akhirnya semuanya kembali, kehidupannya kembali lagi. Gitu. Secara ekonomi kehidupan beliau juga kembali lagi juga. Bukan karena ketabahan yang sangat luar biasa. Ya, tapi patah hatinya itu dialami. Ya. Terus juga nabi yang lain juga sama gitu ya. Kalau kita jelasin satu persatu gitu ya, mungkin kita nggak akan bisa selesai nih materinya untuk sekarang ya. Tapi kita anggaplah kisah Nabi Ayub ini memberikan contoh yang cukup untuk pembahasan kita hari ini ya, teman-teman. Untuk membuat kita lebih
paham lagi gitu ya terhadap anatominya itu seperti apa. Anatomi patah hati itu yang pertama itu kita akan merasakan sebuah rasa kehilangan yang besar banget, itu sudah pasti. Orang patah hati itu dulu gitu kan ya. Kehilangan ya. Rasa kehilangan itu besar. Terus apa lagi? Ya, yang besarnya. Yang keduanya adalah penolakan. Ya. Yang pertama itu adalah kehilangan, yang ketiganya itu adalah penolakan, yang keduanya adalah penolakan, gitu kan ya. Terus yang ketiganya adalah ekspektasi atau harapan, asa yang hancur. Ya, hancurnya itu udah nggak ngotak lagi ya. Hancurnya itu udah hancur lebur gitu bang ya, udah berkeping-keping, udah jadi debu gitu kan. Makin gede masalahnya, udah makin kecil tuh, ya harapannya itu, gitu, ya. Terus yang keempat, ya anatomi patah hati itu adalah terjebak masa lalu, gitu. Iya, aduh. Iya, kok jadi kayak agak suara bising-bising gimana gitu kan. Ada curhat yang bocor tadi. Iya, curhat yang bocor. Nah, jadi patah hati itu, orang kalau patah hati itu akan merasakan itu semuanya. Oh benar banget, ya bang ya. Semua orang yang patah hati mengalami 4 ini, itulah anatominya teman-teman. Ya. Oh iya, pantesan kayaknya kok kayak berat banget. Oh ternyata rasa kehilangan ini nih yang berat gitu ya bang ya. Terus penolakan, teman-teman, semua orang yang patah hati itu merasakan penolakan. Baik dia patah hati di lingkungan kerja, dia merasa ditolak di lingkungan kerja sama atasannya, sama perusahaannya, gitu kan. Kita nih udah masukin, udah apply CV kemana-mana kagak diterima, itu kan patah hati juga, bener ya? Karena kita merasa ditolak sama perusahaan itu, kayak gitu. Ya, yang sekarang nih pada baru lulus kemarin nih, ya, yang bisa masuk kampus baru, nggak tahu bang istilah zaman sekarang tes itu apa gitu kan ya, zaman dulu kan SPMB, PMDK gitu ya, jadul banget ya. Gitu kan, nggak pada lulus itu banyak tuh kemarin tuh, kita banyak callingan bang gitu ya, cuma gara-gara apa? Anak-anaknya pada kagak lulus dengan pilihan-pilihan yang nggak masuk gitu kan, ada yang sampai ngunci diri ya. Ada yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, gitu, SMA ke jenjang berikutnya, gitu. Ada yang lagi nyari kerja susahnya masya Allah, ada yang tiba-tiba pengen nikah terus ditolak, padahal sudah menjelang hari H, gitu kan. Jadi yang 2 ini udah masuk ya, nanti yang lainnya akan masuk lagi tuh, ya. Yang 2-nya lagi masuk. Pada saat itu, ketika kita patah hati, ekspektasi kita hancur, bahkan bukan cuma ekspektasi pada yang itu doang. Itu bang. Ya. Bab cinta lah ya. Udah pacaran lama, tiba-tiba ditolak gitu kan ya. Kamu terlalu baik buat aku gitu kan. Nolaknya baik-baik ya. Padahal itu adalah penolakan yang paling kejam gitu kan ya. Soalnya itu kayak ngangkat setinggi-tingginya, dibanting sekeras-kerasnya, ya nggak? Ucapan kayak gitu, jangan diucapin ya. Udah kalau emang udah gak demen, bilang aja gak demen gitu kan, ya kan? Gak usah segala pakai bilang kamu terlalu baik buat aku gitu kan ya. Jadi selera kamu selera iblis gitu kan. Tahu jangan kenceng-kenceng bang. Sabar ya. Ya gitu ya. Aku nggak suka spek malaikat gitu kan misalnya kan. Aduh, astagfirullahaladzim. Di kondisi seperti itu, walaupun itu kita membahas babnya patah hati, yang hancur semuanya. Motivasi kerja hancur. Benar? Benar ya? Bahkan yang nolak orang itu doang, tapi kita merasa semua orang di dunia ini nolak, termasuk perhatian orang tua juga kita lupa. Kita lupa orang tua kita dulu bangun, ya bang ya,
ketika kita sakit, menggendong sambil berdiri, sampai kakinya itu pegel-pegel. Kita lupa orang tua kita pernah ngegituin kita dulu. Padahal Maya, si mantan itu secinta apapun kita dulu nggak pernah tuh dia mau rela begadang membuat kita tuh ya. Itu enggak gitu. Sekalinya sakit jenguk doang atau cepet sembuh ya Beb, aku kangen. Udah ngilang gitu kan. Ya. Intinya memang pada saat kita patah hati pada satu bab ya, itu bab lain tuh kena imbasnya. Karena yang dia serang itu personality kita. Gitu. Ya. Semua orang begitu. Bukan gue doang. Ya. Kan biasanya orang lagi patah hati merasa dirinya adalah si paling sakit ya Bang ya. Kayak gitu. Oh, lu mah gak ngerti gue gitu kan ya. Padahal ya orang juga pernah patah hati juga, ya kan? Dengan versi yang berbeda-beda. Nah itu tadi, walaupun kita dipatahkan pada satu hal, rasa sakitnya itu kemana-mana. Jadi ekspektasi kita untuk masa depan hancur. Gue mah udah ngerasa nggak berguna gitu ya Bang. Hancur tuh. Gitu, nggak ada lagi. Gue mah kayaknya udah nggak mau nikah lah gitu kan. Kan dulu masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Ya nggak? Kayaknya aku udah nggak percaya lagi sama institusi pernikahan. Semua laki-laki sama gitu kan ya. Emang dia jatuh cintanya sama laki kayak gitu semua kan. Ya, kayak gitu. Ya, sama gitu. Laki-laki juga gitu. Kayaknya udah menikah bertahun-tahun ternyata akhirnya seperti ini. Udah nggak mau lagi gitu ya. Padahal mah bisa jadi episode berikutnya mah akan jauh lebih baik ya Bang ya. Kayak gitu. Lauh Mahfuz itu tempat takdir kita bersemayam diciptakan tidak satu arah teman-teman. Itu cabangnya banyak. Jadi pada saat kita berdoa, si cabang itu cuma tinggal ngebelok doang pada doa yang kita pinta dan Allah kabulkan. Kayak gitu. Ya, cuma kira-kira kita sedang mendoakan percabangan yang mana tuh? Itu ya, apakah percabangan yang zolim justru? Apakah percabangan yang justru malah bagus? Itu ya. Nah, ekspektasi udah hancur, terus pada saat kita sedang patah hati, memang jarang banget ada orang patah hati langsung fokus ke depan. Yes, putus gitu ya. Itu udah ngarep ya, udah ngarep putus. Gitu. Itu sih nggak patah hati sih. emang dia sengaja bikin begitu ya Bang ya. Gitu kan. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak, orang patah hati yang dia lihat belakang aja terus. Ya, yang dia lihat begitu. Emang anatominya begitu patah hati mah. Ya. Nah kalau kita diceritain udah hafal banget sama anatomi patah hati, berarti 4 bab ini sudah bisa kita tahu gitu kan. Oh, ternyata rasa sakitnya itu karena kehilangan, ya, karena penolakan, terus juga karena hancurnya ekspektasi dan asa kita, ya. Terus yang terakhir itu karena kita masih terus terjebak masa lalu gitu ya Bang. Gitu. Nah, pada bab 4 ini nih, gitu. Ya, walaupun kita udah tahu, oh ternyata begini doang. Udah siapa untuk patah hati berikutnya? Ya enggak juga sih. Ya, di kondisi seperti ini aja tetap yang merasa kayak ya Allah, kalau udah dikasih ujian sih ya oke lah kita tetap bersyukur gitu kan ya dan apa. Tapi jangan dikasih yang lebih berat sih, sakit sih ya gitu kan. Itu teman-teman ya. Jangan nyoba-nyoba sok-sokan minta sama Allah tuh dikasih ujian yang jauh lebih gila lagi teman-teman. Jangan belagu. Kadang-kadang tuh suka ada orang yang kayak gitu tuh ya. Ya Allah, mau seburuk apa lagi sih hidupku ya Allah gitu kan. Itu kan kayak nagihin tuh ya. Kayak gitu. Ya Allah, aku memang kayak gini, orang tua kayak gini, udah kasih semuanya gitu ya. Kadang tuh giliran dikasih akhirnya makin ingkar gitu ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi ketika kita paham bahwa anatominya seperti itu, kita netral mah jangan sampai teman-teman, jangan sampai netral. Apalagi mohon maaf ya, kadang-kadang anak zaman sekarang itu suka langsung matiin rasa gitu kan ya, mati rasa gitu kan. Jangan. Ya, karena cinta
Rahman dan Rahim tidak akan tumbuh pada hati yang sudah beku. Itu. Yang sudah kaku susah masuknya. Ya. Pohon aja sulit itu. Ada sih yang bisa, cuma pelan-pelan banget ya Bang ya. Pohon yang tumbuh gitu kan ya. Di antara dua batu sebenarnya nyari dulu tuh celah-celahnya. Kalau celahnya udah ketemu alhamdulillah. Tapi kalau belum ketemu Mbak ya. Itulah kenapa batu itu perlu diretakin dulu gitu supaya pohon bisa masuk. Nah, hati kita juga barangkali kemarin sempat terlalu batu ya. Karena kita mungkin terlalu cinta sama orang tersebut, terlalu menganggap ekspektasi itu adalah satu-satunya dunia kita, ya Bang ya. Menganggap rezeki itu hanya cuma gaji yang itu doang, gitu kan. Maka kemudian tadi hati yang sudah terlalu kaku seperti itu, hati yang sudah membantu seperti itu, emang perlu dihancurin, ya. Supaya apa? Supaya lunak, gitu. Batu dihancurin jadi semen, gitu kan ya, supaya lunak, gitu. Supaya bisa diolah lagi, supaya bisa dibentuk lagi, gitu, teman-teman. Ya. Nah, maka di sini, masya Allah ya, Quran surat Al-Hadid ayat 11 itu kan ngejelasin kita. Ya, Quran surat Al-Hadid. Hadid itu artinya apa? Ya gitu, batu gitu kan. Tapi ternyata di sini Quran surat Al-Hadid menceritakan tentang kondisi hati. Ya. Quran ya tentang sesuatu hal yang keras, batu, besi gitu ya, Bang. Itu. Kemudian membicarakan tentang hati. Ini kan Masya Allah ya. Gitu. Ya, luar biasa. Silahkan teman-teman cari sendiri gitu ya. Senang sih kalau baik itu pakai mushaf atau apa ya. Soalnya begitu kita kasih tahu, kalau teman-teman cuma ngedengerin itu kan agak kurang mengena ya. Tapi Al-Hadid 23 silahkan cari tahu. Nanti kan teman-teman buka Quran, terus lihat-lihat halamannya, lihat-lihat terjemahnya. Biasanya yang seperti itu memorinya jauh lebih nyambung. Gitu ya. Silahkan cari tahu sendiri, itu membahas tentang anatomi hati kita. Ya, seperti apa? Gitu. Jadi kalau kita sudah paham anatominya begitu, kita jadi tahu obatnya itu harus seperti apa sih? Ya. Karena kalau kita hanya terjebak dengan patah hati tanpa kita tahu bagian mana saja yang perlu ditambal, tanpa perlu kita tahu bagian mana yang perlu diademin, bagian mana yang perlu dikuatkan, akhirnya kita memilih untuk mengurung diri sampai kemudian drama aja gitu ya Bang ya. Tadi tuh ya milihnya udahlah gua mah emang nggak ada orang yang ngerti, di dalam kamar aja gitu ya sampai membusuk kan, nauzubillahi min dzalik itu. Tapi kalau kita udah paham itu semuanya, kita bisa untuk melepaskan semua luka-luka itu, terus memulai kembali dengan cara yang baru, gitu. Ya, makanya di sini kita belajar tentang radical acceptance, ya. Jadi memang penerimaannya itu harus radikal. Radikal itu apa sih? Radikal itu artinya mengakar, teman-teman ya. Kan kita mah taunya, oh dia mah orangnya radikal, keras gitu ya. Bukan. Radikal itu berasal dari kata radik ya, teman-teman. Itu artinya mengakar. Jadi, ketika kita melakukan sebuah penerimaan, itu mengakar sampai ke bawah. Ya, karena sebuah masalah itu tidak akan lagi bisa benar-benar lepas dari diri kita kalau kita belum bisa ikhlas dan ridho secara radikal. Gitu, belum tuh. Ya, karena memang kita akan terus mengingat itu semuanya, tapi nanti rasanya akan berbeda. Ya. Ada orang nyakitin kita luar biasa, udah kita maafin, tapi maafnya itu belum sampai pada tahapan ikhlas dan ridho. Pada saat kita mengingat memori itu lagi, rasa sakit yang akan menguasai kita. Itu ya, kita bercerai, ya. Terus kemudian bercerainya dengan cara tidak baik-baik saja, ya. Dan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketemu lagi tuh sama mantan di kondangan. Padahal dia udah punya pasangan, kita udah punya pasangan, tapi kenapa memori itu terasa sangat menyakitkan buat kita?
Karena tadi tuh ya, acceptance kita, penerimaan kita itu tidak benar-benar kita lakukan secara mengakar. Dia baru ada di luar aja. Teman-teman, kalau kita, teman-teman tahu nggak bagaimana caranya setek tanaman? Tahu ya? Ya nggak? Kalau nggak tahu harus tahu. Ya tahu itu. Maksa ini mah. Ada pohon nih bang ya. Kita potong. Terus kita tancepin ke tanah. Ya, itu namanya stek kan? Ya. Buat pohon tertentu bisa jadi itu cepet ya, tapi mayoritas pohon itu mungkin agak lambat dia bisa sampai tumbuh beneran. Kecuali kalau kita pakai metode cangkok. Ya. Apa bedanya stek sama cangkok? Dua-duanya kita patahin, kita pisahkan dari pohon utama. Yang satu belum ada akarnya. Yang kedua, cangkok sudah ada akarnya. Yang di cangkok itu kita patahin, kita pindahin ke media tanam baru atau ke tanah yang lain ya bang ya. Dia akan lebih mudah tumbuh, bahkan insya Allah peluang untuk tumbuhnya jauh lebih besar. Padahal media tanamnya baru, padahal dia kita paksa pisahkan dengan induknya, ya, dengan pohon asalnya. Karena apa? Karena dia sudah ada akarnya. Walaupun akarnya masih akar-akar serabut, ya. Jadi seperti itulah hati kita juga. Ketika kita, ya, ikhlasnya itu sudah punya akar, ya, maka meskipun ada rasa sakitnya, karena kita harus dipaksa lepas dari memori yang besar itu, rasa sakitnya itu ada. Kita akan cenderung bisa mampu untuk tumbuh menjadi pribadi yang baru, gitu. Kalau sudah ada akarnya, gitu. Dan di sini akar dari ikhlas dan ridho itu adalah tauhid, ya. Tidak mungkin ada ikhlas kalau tidak pernah ada iman. Itu mah udah satu paket. Itu kan. Jadi memang mau tidak mau harus agama yang menjadi fondasi utamanya kita itu, teman-teman. Ya. Nah, di sini ketika kita memahami radical acceptance ya, memahami tentang penerimaan yang radikal yang benar-benar mengakar, oh udah sampai ke situ tuh. Jadi kita harus fokus, gitu kan ya, kepada bagaimana peningkatan kapasitas keimanan. Kalau kita sudah ada pada bab patah hati yang seperti ini. Semakin besar patah hatinya, maka dia harus semakin meningkatkan keimanannya itu harus semakin tinggi. Begitu. Bahkan jikapun misalnya ya orang patah hati, gitu kan, terus dia sudah dapat yang baru, karena menurut teori umum ya, cinta itu obatnya hanya cinta, gitu ya bang ya, kayak gitu, cuma itu. Tapi kalau tidak ada radical acceptance, nanti meskipun kita sudah jatuh cinta lagi, ketemu mantan tetap sakit, gitu, ya. Karena tadi tuh ya, itu tidak pernah kita bangun dengan radical acceptance, ya. Padahal bisa jadi yang lagi kita gandeng sekarang jauh lebih cakep, ya. Secara ekonomi jauh lebih mapan. Pokoknya mah buat kita banggain, kita banding-bandingin jauhnya banyak. Tapi karena kita tidak pernah benar-benar melakukan penerimaan yang radikal, memori tentang masa lalu tetap terasa menyakitkan. Karena luka itu tidak pernah benar-benar disembuhkan. Gitu. Ya, jadi arahnya ke situ. Ya, Masya Allah, ternyata Allah sudah mempersiapkan diri kita tuh sampai sebegitunya. Itu kan ya. Ya. Jadi justru bahkan pada saat Rasulullah hijrah, itu dalil-dalil tentang hijrah itu banyak bang. Bukan cuma bab niat itu ya, ada orang hijrah, yang itu kemudian selalu menjadi hadis pertama di setiap kitab. Karena ada orang hijrah dan tidak hijrah, yang memberatkannya itu keluarga, gitu kan ya. Sehingga di situ
penjelasannya, ini orang motifnya hijrah karena apa sih gitu kan, dijelasin. Oh kalau motifnya ini mah tadi tuh, oh berarti dia belum sampai pada radical acceptance dalam hijrahnya. Dan orang yang tidak seperti itu berat, bukan cuma pahalanya jadi dikit, tapi kalau kita sudah radical acceptance, kata Rasulullah gitu kan ya, kalau emang dia hijrahnya karena Allah, gitu kan, maka kemudian Allah akan ngasih pahalanya itu gede banget. Dan pahalanya itu bukan cuma pahala dalam bentuk amalan yang akan kita timbang di akhirat, tetapi adalah pahala rasa nyaman dia meninggalkan masa lalunya dalam tanda kutip Mekah menuju Madinah. Kayak gitu. Jadi di Madinah juga dia mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi ya memang seperti itulah ya. Masa lalu mau kita ingat seperti apapun juga, status dia tidak akan pernah berubah menjadi masa depan. Dia akan tetap ada di sana. Gitu kan ya. Artinya memang kalau kita mau move on, pengen semakin jauh, harus semakin jauh juga ninggalinnya. Gitu. Nah, rasa sakit kita juga sama seperti itu. Itu kan ya, harus sangat jago kita untuk bisa melakukan penerimaan yang radikal. Dan tadi tuh ya, kalau kita cuma ngomong, enggak, gue ikhlas, gue ridho gitu doang kan, Maya, itu tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan tanpa kemudian kita isi dengan keimanan. Dan keimanan tidak akan tumbuh kuat kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan. Kalau kita ngomong beriman doangan nih, tapi tidak pernah kita kokohkan dengan tiang-tiang sholat, ya pulang dari sini juga udah langsung melebur lagi tuh teori-teori kita hari ini. Gitu teman-teman. Ya. Jadi emang harus bab di sini ngebahas tentang hijrah, tentang anatomi patah hati. Ini materi sekarang nggak akan kuat kalau kita nggak lagi puasa gitu misalnya kan ya. Atau nanti ke depannya kita puasa kayak gitu. Intinya memang setiap iman itu harus selalu dikokohkan dengan ketakwaan ya. Bukan cuma dengan teori. Banyak orang ngomongin teori Maya Bang ya, yang ini banget lah. Jago banget ngomongin, tapi ternyata akhlaknya tidak sebanding gitu. Akhlak itu apa emang? Akhlak itu adalah buah dari ilmu dan amal. Gitu. Ya, kayak nanti akan kelihatan tuh. Ya. Jadi ikhlasnya itu sampai pada tahapan yang seperti itu. Ya. Dan ketika sudah demikian, Maya, semua sikap kita itu akan ada pada kendali kita tuh. Ya, Bang. Jadi ketika kita bahkan melihat mantan sudah bahagia atau terlihat bahagia, karena mungkin dia juga terlihat bahagia cuma di depan kita doang, supaya bikin kita cemburu gitu misalnya kan. Ayo Beb, senyum-senyum Beb di depan dia tuh mantan saya tuh gitu misalnya kan. Ya kan, termasuk kita juga, ada mantan gue tuh, gitu. Kita belaga bahagia ya. Emang selama ini gak bahagia gitu. Ya sengaja kayak nampilin kayak gitu. Ya. Terus kemudian kita ikhlas, kita ridho, oh dia sudah bahagia, alhamdulillah. Toh kita juga ada move on ini ya, gitu. Kita tidak perlu lagi gitu ya, tidak perlu lagi memori tentang dirinya, gitu. Udah anggap aja masa lalu, karena memang meskipun itu kenyataan, masa lalu tidak pernah nyata saat ini, ya. Jadi udah nggak usah terlalu digimana-gimanain, nggak akan kejadian lagi, insya Allah ya. Kecuali emang dengan bodohnya kita balik lagi. Gitu sih, hanya akan mengulang luka lama itu ya. Terus kata Allah juga bahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ya, di 216 itu kan penjelasannya simple ya. Jadi pada saat kita membenci sesuatu itu kan kita tidak boleh membencinya itu sampai sangat berlebihan, karena justru kalau kita membencinya berlebihan itu kita hanya akan terikat dengan kebencian tersebut. Dan ini adalah cara gagal kita untuk bisa melakukan penerimaan yang radikal. Gitu Bang. Makanya nggak usah yang benci-benci amat. Gitu. Biasa aja. Ya. Dan dengan cara itu pula nanti kita akan lebih mudah buat ridho. Gitu. Nah, cuma dalam membangun masa depan itu, di sini manusia memang makhluk soliter ya, makhluk individual, secara individu. Tetapi
kita juga makhluk sosial, maka daya dukung, support system itu harus kita miliki. Kalau nggak punya, maka masuk. Gitu ya Bang. Ya, dari mulai sholatnya, termasuk ini pengajian, ya ini adalah support system kita. Ya, daya dukung kita, diingatkan kembali tentang bagaimana, misalkan sekarang lagi ngebahas anatomi hati, kita diingatin lagi tuh, oh anatomi hati begini. Ya, mungkin bisa jadi di sini kita nggak kenal semua jamaah yang ada di sini ya. Kalau sampai kenal, punya teman, alhamdulillah. Tapi kalau emang belum, minimal datangnya aja kehadiran kita di sini, kita sudah masuk ke dalam support system. Gitu. Keistiqomahan itu adalah support system kita. Ya, maka itu yang harus kita lakukan tuh. Pokoknya cari support system agar kemudian kita bisa bertahan. Karena kalau kita sendirian, kita sangat rapuh, ya. Kalau kayak gini aja nih, kita ngelihat teman kita, oh yang ini rapi, kerudungnya juga rapi, solehah banget ya. Yang sebelah sana, si abang ini, masya Allah ya, kayaknya pas ngedengerin materi tuh kayak mukanya tuh fokus ya, teduh. Jadi kita kebawa enak gitu. Padahal mah kita nggak tahu tuh orang yang kita lihat mukanya kayak gitu, dia masalahnya kayak gimana kan? Bisa jadi lebih gonjang-ganjing daripada kita. Gitu. Tapi itulah sebuah resonansi kesolehan ya, kesolehan yang beresonansi mendukung kita untuk bareng-bareng memperkuat kesolehan kita. Kan kesolehan mah beresonansi, Bang. Gitu ya. Jadi saling bergoyang gitu, resonansi itu kan saling mempengaruhi. Ya. Kita berdetak, dia berdetak dan irama resonansinya itu sejalan. Gitu. Dan ketika di majelis ilmu ya resonansi imannya yang kemudian di situ berdetak. Jadi masing-masing demikian. Itu ya. Itu tadi kita tidak pernah tahu teman-teman. Mohon maaf ya, yang datang ke sini beberapa orang yang curhat menceritakan latar belakangnya itu tidak selalu orang-orang hebat, orang-orang yang rutin sholat wajib gitu ya. Orang yang kemudian sudah berhijab sempurna setiap hari, enggak, masih macam-macam. Cuma kan ketika ada di sini yang ditampilinnya kan berhijab semua, alhamdulillah ya, wajah-wajah yang masya Allah luar biasa. Justru seperti itulah ya. Tadi itu. Dan kita mengapresiasi ya siapapun yang datang ke pengajian. Di luar sana bisa jadi dia masih belum bisa, nggak apa-apa. Yang penting datang dulu, istiqomah dulu. Ya, insya Allah dikit-dikit perubahannya. Ya, kita bangun diri kita. Yang tadi tuh ya, yang sholatnya masih belum lancar, nggak apa-apa. Ya, insya Allah. Sambil berjalan, kita coba penuhin lagi ya. Terus juga, yang mungkin masih belum bisa nutup aurat, itu juga sama. Pelan-pelan, insya Allah. Selama on the track, insya Allah. Ada rukhsahnya. Itulah enaknya kita berjamaah itu kayak gitu. Gitu Bang. On the track gitu kan. Kecuali disengaja ya, mohon maaf. Gitu. Kalau ternyata karena kondisi, Allah tuh memberikan toleransi yang sangat luar biasa. Kalau emang karena kondisi kayak gitu. Ya. Nah, jadi yang kita lihat di sini itu support system. Apalagi kalau kita membangun support system yang lainnya juga, ya. Nanti akhirnya ikut dengan sobat Quran, pengen lebih lanjut belajar Al-Quran, terus juga ikut dengan yang lebih spesifik lagi nanti dalam kajian-kajian yang mengevaluasi kita secara individu, gitu kan? Ya, walaupun saat ini memang sobat ngaji masih terbatas ya untuk sampai ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Pokoknya mah masih banyak keterbatasan lah pada aspek itunya mah ya. Nah, poinnya kita untuk bisa sampai membangun pengembangan diri kita biar istiqomah ya Bang ya. Itu support system harus dibangun. Terus juga dalam support system itu kita harus punya guru, punya mentor ya. Bisnis aja Bang, itu harus punya mentor kita itu. Mayoritas orang-orang yang sukses bisnisnya itu karena dia punya mentor dalam menjalankan usahanya tersebut. Kalau nggak punya itu agak berat ya. Walaupun bisa jadi mentornya itu bukan mentor yang personal ya. Misalkan dia nanya ke pedagang yang ini gimana sih gitu ya. Nanya lagi ke abang yang ini gimana kayak gitu kan. Nah orang yang
seperti itu, biasanya usaha yang dilakukannya itu terakselerasi gitu, mendapatkan lompatan-lompatan kemajuannya sangat luar biasa dibandingkan dengan orang yang sendiri aja ya, belajarnya tuh sendiri aja kayak gitu biasanya ya. Nah, jadi dua hal ini yang kemudian perlu kita miliki. Dan itu tidak bisa kita tampik, itu harus ada. Ya, kita harus punya support system, kita harus punya guru, harus punya mentor, gitu. Kalau kita hijrah, kita nggak punya guru, maka kemudian kita gampang banget terombang-ambingnya. Ya, untuk awalan satu dulu, ikut pengajian boleh di mana aja, tapi ada satu guru yang kemudian kita di situ fokus, gitu ya. Mendengarkan arahannya misalnya, untuk yang seperti ini bagaimana, untuk yang seperti ini seperti apa, kayak gitu, mudah-mudahan. Oke, itu saja barangkali yang bisa sampaikan ya, karena tadi juga mohon maaf, tadi ada keterlambatan, ya karena memang ada sesuatu teman-teman. Jadi yang biasanya kita sobat curhat ya, yang berbagi konsultasi itu biasanya setelah kajian, tadi ada satu yang majukan, karena memang rencananya itu habis zuhur kita mau survei gitu. Jadi ada amanah ya. Barangkali ini amanah dari Allah juga. Bahwa di tempat yang lain itu juga pengen ada kajian seperti sobat ngaji. Sehingga kita harus nyari tempat untuk di tempat lain tersebut. Gitu. Di beberapa tempat, beberapa daerah ya, teman-teman. Misalnya dulu ini di sini kan ya teman-teman yang hadir nggak tahu aja kalau ternyata yang hadir di sini ada orang Serang, ada orang Lebak, ada orang Cilegon. Mereka kemudian bilang gitu, diadain atau di sono. Apalagi kalau udah nikah mah susah katanya, kayak gitu ya. Maka ya semoga Allah mengizinkan langkah tersebut ya, supaya kita nanti buka ke tempat yang lain juga. Terus juga kita juga sedang mengupayakan untuk punya tempat agar ketika teman-teman mau konsultasi tempatnya nyaman. Karena memang ya sobat ngaji itu kan independen gitu. Kita menggunakan Masjid An-Nur, alhamdulillah Masjid An-Nur sangat luar biasa mendukung kegiatan dakwah kita. Cuma tetap ada keterbatasan pada saat kita lagi butuh, khawatir masjid ini lagi digunain. Misalnya nih ya, kita lagi ngeruqyah nih teman-teman. Kadang-kadang ada juga orang di ruqyah itu sampai berjam-jam ya. Gitu kan ya. Azan zuhur datang gitu Bang ya. Ya kali kita minta ke jinnya tunggu dulu ini. Pending dulu. Di pending ya, kita mau isoma gitu kan. Mending kalau jinnya kooperatif ya, siap bos, jangan lupa aja kopinya gitu kan. Nah gitu. Ya kali ya teman-teman ya. Atau kemudian orang lagi konsultasi, mungkin masalahnya terlalu dalam sampai dia nangis-nangis, azan datang gitu kan ya. Atau kemudian masjid ini akan digunakan untuk apa gitu kan. Maka ya kayak hal-hal yang semacam itu kan perlu diakomodasi ya. Makanya mudah-mudahan doain ya teman-teman ya, karena ternyata itu tadi mungkin bisa jadi buat teman-teman yang sudah terbiasa, alhamdulillah gitu ya, sudah sangat terbantu dengan sobat ngaji, alhamdulillah. Tapi di luar sana banyak juga orang lain yang pengen datang, pengen hadir, tapi tidak memungkinkan, sehingga melihatnya baru bisa lewat TikTok, lewat IG, lewat YouTube ya itu. Terus teman-teman juga kita makasih ya teman-teman yang sudah membagikan konten-konten kita, karena mayoritas memang yang ikut hadir yang memang butuh gitu. Bisa jadi kita kayak sederhana ya, sekedar membagikan, meneruskan kajian kita dan lain sebagainya. Tapi buat orang-orang yang lagi benar-benar nyari, ternyata dapet ya, ngelihat story teman-teman, ternyata ada ya pengajian yang membahas masalah mental health issue gitu kan. Terus juga ngasih kesempatan untuk konsultasi dan lain sebagainya. Di luar sana masih banyak yang nggak tahu. Jangankan itu, orang Citra aja nggak tahu kalau ada pengajian rutin seperti ini. Itu masih banyak banget yang nggak tahu. Jadi alhamdulillah teman-teman yang sudah mendukung itu,
Walaupun saat ini ya kita baru bisa ngucapin makasih doang. Gitu. Nah, oke, itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Insya Allah semoga masih ada waktu untuk tanya jawab, walaupun mungkin tidak bisa terlalu banyak ya.